Oke, Bunda sebagai koordinator TPPUA, akhirnya kemarin Pak Jokowi mendatangi Kota Solo didampingi kuasa hukumnya untuk membawa berkas yaitu dari ijazah SMP, SD, SMP dan S1. Mendengar dan melihat itu gimana Bunda? Karena kan ini masih dipertanyakan soal ijazahnya Pak Jokowi. Ya kita berterima kasih ya atas langkah-langkah hukum yang sedang berjalan ini untuk mencari kepastian hukum itu sendiri. Jika benar ijazah itu sudah diserahkan atau disita untuk pembuktian dalam perkara tentang keraguan ijazah Joko Widodo sebagai presiden ke-7 kita, itu mungkin akan lebih baik. Kenapa? Kita melihat di tayangan itu bahwa Pak Jokowi mendatangi Polresta Solo bersama tim kuasa hukumnya, membawa semua ijazah SD, SMP, SMA dan S1-nya. Untuk itu tentu ini akan lebih memperkuatkan fakta persidangan ke depan. Tentu akan ada saksi ahli forensik dengan semua yang saksi ahli-ahli yang berkompeten dengan keabsahan ijazah tersebut. Nah, mudah-mudahan ini juga membuat kita sedikit agak tenang ya. Soalnya makin hari kisruh ijazah ini makin rumit gitu. Mudah bermunculan pendapat-pendapat tokoh-tokoh, pendapat profesor, ulama, dan ini akan memperuncing dan tidak membuat bangsa kita ini nyaman gitu. Kenapa? Karena akan terjadi pro kontra yang bertambah sehingga jangan sampai pro kontra itu tidak bisa teratasi lagi dan tidak terkontrol lagi. Jadi di sini harus ada kepastian hukum tentang ijazah itu. Nah, kita menghadirkan beberapa independen untuk ahli-ahli untuk keabsahan ijazah tersebut. Kalau terbukti nanti itu asli, baru kita jalankan semua proses hukum yang ada pada mereka. Tapi sebelum terbukti, saya minta bangsa ini tetap menegakkan bahwa panglima tertinggi itu adalah hukum. Tolong perdomankanlah dulu sebagai sirkulasi hukum bagaimana yang disampaikan oleh salah satu oknum dari Mabes Polri menyatakan bahwa kita itu merupakan mata rantai yang seperti apa dari Kapolsek, Polres, Polda dan Mabes. Nah, di Mabes Polri kita ada masalah tentang ijazah ini, yaitu pelaporan dari TPUA. Mohon ini diproses dengan sebaik-baiknya, dijalankan dengan secara hukum yang terang benderang. Jangan ada kriminalisasi, jangan ada perkara hukum lain yang timbul dulu ya, sampai ada kepastian yang ada di Mabes ini. Jadi kita semua cinta tanah air, kita semua cinta NKRI. Tapi tolonglah elit-elit politik jangan untuk kepentingan yang sepihak sehingga mengusik ketentraman, kenyamanan kita di bangsa ini, yang sampai mencoreng muka hukum yang dikatakan sebagai panglima tertinggi. Dan kita berharap kepada penegak hukum yang hari ini sudah diserahkan kepada Polresta, nanti di pengadilan, mari kita lakukan secara profesional, secara benar-benar independen, benar-benar netral,
Kita mau tanya, apa sih salah para ahli? Apa sih salah TPUA? Saya rasa nggak ada salah. Mereka hanya ingin mencari kepastian tentang ijazah itu. Tidak ada mempermasalahkan hal yang lain. Karena semua sudah pada porsinya. Kalau korupsi silahkan, KPK ada. Kalau ada pelanggar hukum yang lain silahkan. Ini kan harus, ijazah ini kan harus transparan. Karena yang dikonsumsi oleh publik. Kenapa ini terjadi makin ricuh? Karena telatnya atau sampai detik ini belum dapat diperlihatkan dengan benar dan pasti. Apalagi ada yang bilang ijazah itu benar dari UGM tapi hilang. Ada profesor yang nyampain. Ada lagi yang bilang KPU dari Solo, KPU DKI Jakarta dan KPU Nasional menyatakan seluruh dokumen Jokowi hilang. Hello, kok hanya dokumen Jokowi doang gitu? Dan kenapa pihak dari Pak Jokowi tidak mempermasalahkan KPU? Kenapa dia menghilangkan dokumen? Kok pihak Jokowi diam? Dan kenapa pihak KPU tidak memberi jawaban? Dasar apa hilangnya? Apakah kena banjir atau kebakaran atau digarong atau dirampok dokumen khusus Pak Jokowi saja gitu. Nah, ini harus ada kejelasan. Jangan dengan belum ada kepastian ini makin hari makin banyak terlapor. Makin hari makin banyak orang yang diancam akan dipidanakan, ditersangkakan atau dipidanakan. Ini kan mencederai hukum sendiri, mencederai anak bangsa yang berjuang demi kenyamanan dan kepastian hukum yang dicari oleh orang-orang yang benar-benar tidak ada unsur yang ditunggangi oleh siapapun. Pure mereka semua murni adalah dari mata kepolosan dan keingintahuan mereka dengan kepastian ijazah Pak Jokowi itu. Lahir pun pertanyaan saya, kemarin kan pihak dari tim Rojaya kan soal pemeriksaan atau soal datangnya ke Polrestabes Solo untuk disitanya ijazahnya haknya Pak Jokowi. Dari Bunda sendiri sebagai koordinator TPUA melihat itu gimana Bun? Apakah itu memang sudah prosedur yang ada atau di undang-undang Bun? Atau gimana sih Bun? Karena juga penyidik kan tetap penyidik dari Polda Metro Jaya, cuma hanya tempatnya doang Bun. Bunda sendiri melihat itu gimana Bun? Apa itu memang sesuai apa gimana Bun? Seperti apa? Kan kemarin banyak perdebatan, kan dilaporkan di Polda, tapi jadi kesannya di Polrestabes Solo, yaitu ya, karena kan kondisi kesehatan Pak Jokowi juga tidak baik-baik aja. Nah Bunda sebagai koordinator TPUA gimana melihat itu Bun? Apa itu hal biasa secara hukum gimana Bun? Iya, sebenarnya apa yang disampaikan Pak Rusulio itu benarnya, ada benarnya. Namun mungkin ada kepentingan hukum yang harus disita dulu di Solo. Nanti untuk perkara Polda harus sita juga dong. Kalau perkara yang di Solo itu sudah selesai, ya kan? Nah, mungkin ini ada kepentingan dan ada hal yang lain gitu. Sekarang dalam persidangan yang ada di Solo, maksudnya penyitaan ya. Tetap diminta atau diperiksanya Pak Jokowi di Polrestabes Solo, padahal tetap penyidik dari Polda Metro Jaya atas laporan dia ke tim dari Rosuro CS. Penyidiknya yang dari Polda Metro Jaya. Nah, boleh saja jika penyidik Polda Metro Jaya datang ke Polrestabes Solo boleh, bahkan datang ke rumah sakit pun boleh, karena situasi. Nah, datang di rumah pun boleh karena sesuatu hal, karena mungkin kondisi yang tidak memungkinkan. Sementara desakan hukum sedang berjalan untuk proses supaya tidak menghalang-halangi
proses hukum ini berjalan. Untuk TPUA, kami di TPUA selalu harus memberikan koordinasi yang baik, karena bagi kami TPUA hari ini punya warna lain. Jangan TPUA dikambing hitamkan. TPUA yang hari ini berdasarkan keputusan yang juga diketahui oleh Habib bahwa Bang Egy Sujana dengan kondisi ini kurang sehat, sudah menyerahkan TPUA kepada Bang Muslim Arbi. Sekretarisnya Ismar, bukan lagi Azamkan, ya. Ini Azamkan kan udah lama ngancam-ngancam mundur-mundur. Ya udah, silahkan, karena TPUA ini akan berjalan dengan warna baru gitu, di bawah pimpinan Muslim Arbi, Ismar sekretarisnya, dan saya bendahara. Dari dulu yang menyuruh Azamkan itu jadi sekretaris saya juga loh, karena awalnya sekretarisnya adalah Pak Mihdan, kemudian Pak DHL, baru Azamkan. Saya dari dulu insya Allah masih seperti ini gitu, ya, masih di bendahara umum. Nah, untuk hal yang lain ada beberapa wakil dan koordinator, seperti ada Bu Kurnia, ada Rizal Padilah, ada Bang Alkatiri, Pak Juju, dan banyak lagi lah yang di TPUA. Nah, kemarin kita ada revisi dari kepengurusan itu. Jadi kami minta juga kepada media jangan membawa-bawa TPUA atas nama sekretaris, karena sekretarisnya adalah Pak Ismar. Ini Bang Azamkan juga masih termasuk anggota TPUA. Apakah dia jadi wakil ketua, saya juga kurang ini, karena kemarin ada revisi baru. Nah, supaya jangan TPUA ini menjadi kambing hitam atau landasan untuk mencari-cari permasalahan yang saat ini fokus kepada ijazah palsu itu. Jadi kami nggak mau terlibat dengan persoalan hukum lain. Bagi saya, semua TPUA harus fokus kepada ijazah palsu Jokowi. Dan itu harus dapat kita buktikan. Kita tetap bermohon kepada ahli yang kita minta, yaitu Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon sebagai ahli dalam mencari kepastian hukum untuk pembuktian ijazah itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan sore ini. Mohon jalanilah hukum secara prosedur, secara perkap, dan secara KUHAP yang ada. Jangan menabrak hukum itu sendiri, sehingga muka hukum kita jadi tidak baik. Dan jangan digaungkan lagi panglima tertinggi adalah hukum. Kalau memang hukum tidak bisa menjadi pedoman, bahkan menjadi hal untuk kepentingan orang-orang tertentu, hukum bisa menjadi pesanan, hukum bisa menjadi politik. Walaupun kita tahu hukum itu lahir dari politik, tapi jangan dipolitisir hukum itu. Mungkin itu. Terima kasih. Dapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.